Selamat, selamat pagi, saudaraku. Eh, kita semua yang berdoa di sini punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada suku Batak, suku Jawa, dan lainnya. Kita semua secara pribadi punya latar belakang psikologis yang berbeda juga. Bagaimana supaya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan boleh menghasilkan sesuatu yang luar biasa, apa kata firman Tuhan? Karena kita berbeda-beda, berbeda-beda latar belakang ya. Mari kita baca firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhannya saya kasih judul membangun hubungan. Yang berbeda-beda ini harus dibangun sebaik mungkin supaya nyaman gitu. Menghasilkan energi yang luar biasa. Firman Tuhan berkata di Galatia 6 ayat 9 dan 10 katanya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini jangan bosan-bosan artinya ya. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau berbuat yang tidak baik tentu kita paham, tapi berbuat baik kita perlu energi yang luar biasa gitu. Tuhan katakan lagi ayat 10, selama masih ada kesempatan. Saudaraku, membangun hubungan di antara kita harus terus dilakukan. Tidak boleh berhenti di situ karena dia mungkin menghasilkan atau mengesalkan kita lah. Membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati mungkin. Nggak bisa berhenti sampai situ. Kalau rusak ya kita harus perbaiki. Saudaraku, dalam kita berkomunikasi, dalam kita berkomunitas, kita tidak bisa berdiri sendiri. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita mempunyai karakter yang berbeda-beda yang saya katakan tadi. Ada yang datang tangkapnya cepat, ada yang lambat, ada yang kaya, ada yang tidak kaya, dan banyak lagi ya perbedaan-perbedaan. Berdoa pagi seperti sekarang adalah berdoa bersama. Berdoa sebagai tubuh Kristus yang berbeda-beda posisinya. Firman Tuhan katakan kita ada yang tangan, atau kaki, atau kepala. Satu dengan yang lain harus saling membangun. Doa kita bermakna. Saya merasa sedih karena saya mengetahui ada saudara saya yang sakit hati terhadap saya. Ini pengalaman ya. Pikir saya sama aja dengan kita semua. Saya merasa benar dan mengingini dia yang datang minta maaf kepada saya. Ternyata itu tindakan yang salah. Ini banyak kita lakukan. Dia harus datang dulu. Lalu saya mengampuni dia. Ternyata setelah saya renungkan begitu rupa, saya harusnya merendahkan hati di hadapan. Karena dia adalah sama seperti saya, adalah orang yang dibayar mahal oleh darah Kristus. Dan saya dan dia adalah bagian dari tubuh Kristus itu yang tidak boleh terpecah. Saya harus penuh maaf. Kalau kita mau perjamuan kudus, kita diminta untuk coba sebelum kita mengambil bagian, kita membereskan hati kita. Jadi firman Tuhan jelas sekali, kita harus punya hubungan yang baik satu dengan lain. Seperti doa pagi hari ini. Bila ada di antara kita yang masih sakit hati dengan saudaranya, segera bereskan. Ya.
Apalagi kalau dia sangat sangat kita merasa harga diri kita diinjak-injak ya. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Di Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di sini artinya berbaik hubungan itu harus cepat dilakukan. Jangan berlambat-lambat ya. Tapi namanya kadang-kadang saya lihat karena harga diri itu nggak mudah ya. Nggak mudah kita lakukan. Tapi firman Tuhan bilang harus seperti itu sampai 70 kali 7 kali. Unlimited terus. Ini pelajaran hari ini, hubungan-hubungan kita harus diperbaiki. Ada lagi saudaraku, firman Tuhan yang berkata gini, saya mau banyak kasih firman ya, supaya apa yang saya katakan ini landasannya apa. Kata firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini buah roh. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi firman Tuhan sangat meneguhkan sekali. Ada langkah yang harus kita perbaiki segera bila tangan merasa sakit hati kepada kepala, bila kepala sakit hati kepada kaki. Kata Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mendengar adalah salah satu pelayanan, sudah. Kadang-kadang kita nggak tahan mendengar, misalnya meeting terlalu lama atau nggak ada isinya mungkin. Kita berdoa harusnya ya pada Tuhan supaya Tuhan Roh Kudus berikan satu jalan, suasana menjadi cair kembali. Jadi firman Tuhan seperti tadi, katanya janganlah kita jemu-jemu selama masih ada kesempatan. Mari saudara, di dalam berdoa seperti ini, kita perbaiki hubungan-hubungan yang tidak baik, menjadi sesuatu yang baik, menjadi kokoh, menjadi satu energi yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita menjadi satu kumpulan orang-orang yang diberkati Tuhan, saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa.